Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nurul Latima dalam video pembelajaran IPS kelas 9 mengenai globalisasi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Apa itu globalisasi? Menurut Waters dalam Kamanto Sunarto, globalisasi adalah suatu proses yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Secara singkat, globalisasi itu dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakatnya saling terkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya. Terdapat bentuk-bentuk dari globalisasi. Yang pertama, globalisasi di bidang budaya. Ibu mau tanya, bagaimana sikap kalian ketika berpamitan kepada orang tua untuk berangkat ke sekolah? Pasti kalian berpamitan dengan mencium tangan kedua orang tua kalian kan? Nah, mencium tangan kedua orang tua adalah salah satu tradisi khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di luar negeri, kita akan menemukan laki-laki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan atau tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika bertemu. Pada bentuk globalisasi budaya, konsep globalisasi itu merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai, norma, perilaku, serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu itu dibentuk oleh pengaruh masyarakat di dunia. Amerika Serikat menjadi kiblat perfilman dan musik dunia. Korea Selatan menjadi kiblat tren kecantikan. Paris menjadi kiblat fashion wanita, dan lain sebagainya. Berbagai wilayah di dunia ini memiliki elemen sosial budayanya masing-masing dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Artinya, globalisasi pada aspek sosial budaya itu dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktek-praktek kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Dimanapun individu itu berada, ia memiliki kemungkinan untuk terpapar budaya-budaya dari luar negaranya. Contohnya, terdapat sebagian individu yang terobsesi dengan budaya kehidupan masyarakat Korea Selatan melalui pengaruh K-pop. Sebagian individu lainnya tergila-gila dengan budaya Jepang melalui film anime yang ditontonnya setiap hari. Adapun tak jarang para wanita Indonesia berusaha merubah tampilan hidungnya menjadi mancung dan berkulit putih karena terbiasa mengikuti keseharian para artis Hollywood kegemarannya di media sosial. Nah, ini merupakan contoh dari globalisasi dalam aspek budaya. Bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi dalam bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi itu dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya kita bisa melalui telepon, video call, dan sebagainya. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Bentuk globalisasi yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, globalisasi itu mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Dalam hal ini, contohnya ketika kalian ingin memesan produk dari luar negeri, kalian tidak perlu lagi datang ke negara tersebut. Kalian bisa menggunakan toko-toko online.
Segala produk yang tersedia di pasaran itu dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan bantuan internet. Kehadiran e-commerce seperti Lazada, Amazon, eBay, Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya itu semakin memudahkan pengiriman barang lintas batas. Ibu yakin pasti salah satu dari kalian itu pernah membeli barang-barang dari luar negeri melalui Shopee atau Lazada. Nah, itu merupakan contoh dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Contoh yang lainnya, perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Cola, McD, KFC, dan sebagainya. Semua itu merupakan perusahaan tertentu di bidang ekonomi dunia. Pemasaran mereka tidak lagi di suatu negara, tetapi di seluruh dunia. Seolah dunia telah menjadi satu pasar. Tidak ada lagi batas-batas yang menghambat operasi mereka. Pada era globalisasi, transaksi uang dan barang antar negara bergerak sangat cepat, lebih dari yang kita bayangkan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. Bentuk globalisasi yang keempat adalah globalisasi dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjut dan peradaban suatu bangsa. Kira-kira apa ya contoh dari perkembangan iptek yang membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia? Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan cukup besar kini relatif sudah tergantikan oleh perangkat mesin. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Nah, kalian juga pasti sudah memanfaatkan perkembangan iptek saat ini. Kalian dengan sangat mudah mencari informasi-informasi penting atau informasi-informasi apa saja yang terjadi di luar negeri dengan sangat mudah. Kalian hanya tinggal mencari di internet. Atau kamu juga dapat dengan mudah berkomunikasi dengan teman menggunakan teknologi ataupun media sosial. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sangat singkat secara cepat. Globalisasi iptek sendiri membawa pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk globalisasi yang kelima adalah transportasi. Sebelum ada globalisasi, masyarakat masih menggunakan alat transportasi tradisional seperti perahu untuk transportasi laut atau kuda untuk transportasi darat. Bukti globalisasi di bidang transportasi yang bisa kita lihat misalnya perjalanan jarak jauh antara negara atau antara benua semakin mudah dan cepat menggunakan kapal dan pesawat. Selain itu, semakin banyak transportasi umum dan pribadi yang bisa digunakan masyarakat seperti bus, kereta api, hingga motor dan mobil. Contoh globalisasi transportasi yang lainnya dapat kita lihat di negara Jepang. Jepang alat transportasi seperti kereta api, Shinkansen, subway, bus, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Untuk transportasi pesawat, Jepang menggunakan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat. Panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi sistem navigasi baik arah ataupun ketinggian. Apakah kamu sudah paham tentang globalisasi yang terjadi di bidang transportasi? Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk dari globalisasi. Ibu harap dengan penjelasan yang sudah Ibu paparkan, kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahaminya dengan baik,
Silakan kalian cari masing-masing 3 contoh bentuk-bentuk dari globalisasi. Ibu tunggu hasil pekerjaan kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran mengenai globalisasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.